Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys semuanya. Waktu menunjukkan pukul 4.15 subuh ya, waktu Saudi Arabia. Semoga kalian yang dimanapun berada, TKI khususnya TKI Arab Saudi ya, semoga kalian selalu sehat selalu ya, menjauhkan dari segala macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini saya akan membahas tentang sulitnya mencari pekerjaan bagi TKI TKW kaburan di zaman seperti saat ini ya, di situasi seperti ini, di pas pandemi COVID-19 ya. Oke guys, kenapa saya bisa mengatakan sulit atau susah untuk mencari pekerjaan untuk TKL, tenaga kerja laki yang kaburan, dan wanita dan tenaga kerja wanita juga ya. Jadi begini guys, saya akan jelaskan sedikit. Jadi bila mana seorang TKL kaburan yang tidak mempunyai ID card, ikamah ya, atau KTP sini ya, yang tidak dibuatkan oleh majikannya, ataupun yang kebanyakan SIM ya, yang kebanyakan kan sebagai profesi sebagai driver ya, kebanyakan. Ada juga yang di Matam, di restoran, dan kebanyakan yang bekerja di sini berangkat dari Indonesia itu menggunakan visa ziarah ya, visa ziarah atau visa kunjungan. Jadi sebagian terkadang ada juga yang majikannya yang memang bisa untuk mengurusi ikamah kita ada yang dibuatkan juga, dan terkadang juga ada yang tidak dibuatkan ikamah gitu kan. Nah, sulitnya kalau tidak punya ikamah itu atau SIM ya, yang profesi sebagai supir itu nyari pekerjaan, kita ingin jadi supir itu susah sekali. Karena untuk sekarang kebanyakan madam-madam yang membutuhkan supir, kebanyakan pasti harus ditanya punya ikamah apa enggak gitu kan. Kalau tidak punya ikamah, kadang-kadang enggak nerima, jadi harus komplit punya ikamah, punya SIM, punya paspor gitu kan. Terkadang ada juga yang lari itu kan, yang kabur itu kan, kadang-kadang paspor juga nggak dibawa, terus karena dia ditahan sama majikan, ada seperti itu ya. Lu juga tidak punya ikamah, tidak dibuatkan, nah gitu, kosong lah. Nah, itu sangat sulit sekali untuk mencari pekerjaan di masa pandemik seperti ini gitu loh. Ya itu juga tergantung rezeki kita sih. Mungkin ada yang bisa nerima, atau ada yang mau nerima, dan juga ada yang tidak. Kalau sebagai supir ya, kalau untuk di supir ya, karena di Matam juga, kalau di Matam sih, di Matam ya, atau di restoran itu, kalau setahu saya sih harus ada ikamah, memang harus ada ikamah ini gitu ya. Jadi kalau di Matam itu kan kadang ada pemeriksaan ya, baladiah itu yaitu sebenarnya kalau di Indonesia itu semacam satpol PP, yang bila mana dia melakukan pemeriksaan terhadap di restoran itu ya, misalnya yang tidak punya ikamah atau apa. Kadang-kadang kalau ada pun yang menerima suatu matam itu restoran, ada pun menerima yang karyawan yang tidak punya ikamah, yang memperkerjakan karyawan yang tidak punya ikamah itu. Kadang-kadang ada pemeriksaan, begitu ada pemeriksaan itu dia suruh keluar dulu, karena apa, dia nggak mau nanti didenda kan. Didenda juga itu kalau majikannya tanggung jawab, kalau tidak tanggung jawab. Itu setahu saya sih di antara 5.000 sampai 7.000 real, yaitu sampai 20 juta lebih ya dendanya ya, seperti itulah. Nah, untuk supir ya, untuk supir juga susah juga sekarang. Harus tanya punya aplikasi Tawakalna apa enggak. Apa sih aplikasi Tawakalna itu? Aplikasi Tawakalna itu sebuah aplikasi
pendeteksi corona ya, positif atau tidaknya, pendeteksi corona. Jadi di situ kita ketahuan di situ nanti kalau misalnya saya tidak bawa HP, kemudian saya tidak bawa HP lagi, satu lagi di situ punya aplikasi Tawakalna ya. Kalau di aplikasi Tawakalna itu di situ kan sudah terdata semuanya data kita atau apa, jadi ketahuan ya di situ ya di aplikasi Tawakalna itu. Dan kalaupun misalnya kita ada ini aplikasi Tawakalna umpamakan, nah kalau situ berwarna hijau berarti kita negatif, tapi kalau berwarna merah itu berubah jadi warna merah itu kita positif. Itu berubah dengan sendirinya loh, otomatis loh, otomatis. Nah, jadi maka dan juga kalau berpergian kemanapun, ke belanja atau ke supermarket ya, itu harus ada aplikasi Tawakalna. Nah maka dari situlah apa susahnya itu, kadang-kadang ada yang tidak dibutuhkan, yang nggak ada ikamah, memang tidak bisa membuat apa aplikasi Tawakalna tersebut karena memang harus ada ikamah membuat Tawakalna itu kan. Jadi untuk masuk ke belanja ke supermarket harus ada Tawakalna menurut. Nah jadi itulah yang ditanyakan oleh madam ya itulah SIM, paspor ikamah dan juga aplikasi Tawakalna. Ya itu rezeki kita juga, terkadang ada juga yang mau nerima madamnya juga ya. Memang untuk gaji TKL yang kaburan, tenaga kerja lelaki, memang itu besar, antara 2000 sampai 2500, yaitu 7 juta lebih ya kalau dirinci, kalau dikurskan ke dalam hitungan rupiah ya, besar itulah. Kalau untuk tenaga kerja wanita yang kabur sih tidak terlalu sulit untuk mencari pekerjaan, karena memang mereka karena diam di rumah ya. Banyak juga banyak madam yang membutuhkan ada juga jam-jaman, seperti apa sih jam-jaman itu, seperti ya kerja gitu kan. Jadi enggak sebulan, jadi misalnya madam membutuhkan untuk berapa jam nih kerja, misalnya 10 jam. Nah per jamnya itu 25 real itu kan, dikali kalau 10 jam berarti kan 250 real. Itu kan ya itu cepat sih, kalau lumayan lah kan 250 ribu itu, 250 real itu cepat kalau seorang cewek itu kan, kalau TKW. Kalau untuk laki sangat-sangat sulit. Jadi menurut saya buat kalian yang menggunakan visa ziarah yang sampai saat ini ada yang belum dibikinkan ikamah sama majikannya, atau ya tidak, yang sebagai kerja sebagai profesi sebagai supir atau sebagai kerja di restoran ya gitu. Jadi gimana ya, untuk kalian sabar-sabarin aja dulu, jangan sampai ada berniat melarikan diri, mengingat di masa seperti ini sangat susah sekali pekerjaan. Itu tergantung kita, rezeki adapun diterima ya mungkin ya sudah saya bilang lah, rezeki kita gitu kan. Itu susah, jadi sabar-sabarin aja, jangan sampai kalian melarikan diri atau apa. Dan mungkin juga majikan nanti ke depan, majikan kalian ke depannya mungkin akan membuatkan ikamah atau gimana ya itu, uh, ada kebijakan dari majikannya baik, kalian pasti buatkan ikamah kan nanti kan. Mungkin ada juga seperti itu kan. Mungkin sabar-sabarin aja dulu, mengingat jangan tergiur dengan gaji besar. Kaburan enak nih, gaji besar 2000 sampai 2500, dan juga memang besar, bebas juga kabur, bisa jaga ganti majikan, tidak terikat. Tapi kalau untuk sekarang jangan deh, itu saran dari saya. Karena susah susah sekali, karena sekarang kan madrasah tutup ya, karena ada mungkin saya mendapat informasi dari berbagai sumber ya, mungkin dari Facebook, dari dan sebagainya gitu kan. Itu madrasah itu akan dibuka kembali mungkin setelah lebaran haji, 1 bulanan lagi, satu juga umrohan dan hajian juga tidak ada kan. Itu yang sudah tidak bisa tidak ada pelaksanaan umroh dan haji kan tidak ada ya sekarang ya. Jadi
madam-madam kebanyakan tidak banyak membutuhkan gitu kan, banyak membutuhkan supir itu kan. Mungkin nanti setelah dibukanya madrasah atau sekolahan, mungkin insya Allah mungkin mana-mana pasti membutuhkan, ya kan, membutuhkan supir. Karena karena untuk mengantar anaknya ke sekolah gitu kan, untuk sekolah. Dan supir-supir syarikah ya, untuk supir bis gitu kan. Itu pun kalau ada yang kalau ada yang punya yang kaburnya mempunyai yang sudah mempunyai ikamah SIM komplit, itu biasanya dibutuhkan adalah untuk bekerja di madrasah, atau kadang-kadang bawa bis kecil ya, bis lah, bisa 3/4 bis sekolah gitu, untuk mengantar jemput guru atau murid, anak-anak sekolah. Sudah dibutuhkan seperti itu. Makanya sekarang yang kerja di awalnya, yang kerja di madrasah gitu, dia sekarang kadang-kadang ada semua itu, bukan kadang-kadang sih, semua sekarang itu pasti memajikannya, kamu nyari kerja dulu gitu di luar. Karena emang karena emang ada merasa majikannya juga mau gaji pakai apa gitu kan. Namun tidak ada pekerjaan, maksudnya makan tidur makan. Jadi ada juga seperti ada yang dipulangkan juga, ada yang kerja di tempat lain dulu sementara, kayak gitu. Jadi di kaburan itulah saya bilang susah suka dukanya lah, seperti itu ya. Ingat, jangan tergiur dengan gaji besar. Kebanyakan yang kaburan itu ya itulah yang seperti yang saya bilang ya, punya visa jarak, visa umroh. Kadang ada yang umroh. Ini ada satu teman saya dulunya itu dia ke sini umroh 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 terus karena dia gak mau pulang, dia ingin bekerja di sini. Nah, akhirnya dia bekerja memakai visa umroh itu, dan pada akhirnya lah semua Saudi dinyatakan adanya corona, pandemi ini ya, positif COVID-19 semua kan. Jadi tidak ada kan pelaksanaan umroh, dan haji juga ditutup kan, tidak ada semuanya kan. Jadi yang tadinya dia bekerja di Masjidil Haram, kalau nggak salah itu ya, kalau nggak salah bekerja di mana, di Mekah ya, itu dia tidak ada kerjaan sampai dia nganggur, sampai dia lari ke Jeddah ya. Sekarang dia nganggur, dia nganggur, ngomong sama saya itu sampai 1 tahun lebih dia nganggur ya. Kalau makan mungkin dari temennya atau gimana ya, 1 tahun seperti itu. Dari semenjak adanya pandemi inilah COVID-19 dia tidak bekerja. Ya karena karena dia nyupir juga nggak bisa, ke satu nggak ada ikama ya, nggak ada ya, emang dia bisa umroh itu, waduh. Dan alhamdulillahnya kemarin itu saya dengar informasi dia udah masuk di sebuah hotel yang tidak membutuhkan tidak membutuhkan ikamah, hanya paspor juga bisa masuk. Alhamdulillah kan, seperti yang saya bilang tadi, itu ada rezeki ya, tergantung rezeki kita masing-masing ya, kita juga masing-masing. Jadi saran saya, janganlah yang sudah bekerja, yang kapilan, jangan sampai kabur dulu, sabar-sabarin aja. Kalau emangnya itu sih terserah pada diri kalian masing-masing, tergantung ini. Misalnya sepunya majikan rewel, galak gini, pertahankan saja, karena nggak mungkin orang asing sampai mukul atau nggak mungkin. Nah, kalau misalnya udah dari luar batas ya itu terserah kalian sih, kalian mau ngambil keputusan seperti apa gitu kan. Saya hanya ngasih saran seperti ini gitu kan, seperti ini. Sambil ngerokok ya. Karena juga saya ini lagi di tempat kerja teman saya ini, di hotel. Saya mau berkunjung ke sini. Ini kebanyakan orang Indonesia semua nih. Ya itu saya bilang kan, di sini ada yang lamar di sini, ada yang komplit, ada yang enggak. Kan saya bilang untung-untungan. Ya alhamdulillahnya kan, walaupun gaji kecil sekarang ya, gaji kecil hanya berapa, 1.500 katanya sih, 1.500 lah, bersih gitu kan. Oke, tapi bersih gitu. Daripada nggak ada kerjaan, mungkin jalanin aja lah kan. Yang penting ada pemasukan daripada tidak ada pemasukan. Orang kita mau makan dari mana, ini di negara orang ya kan. Jadi gitu guys.
Oke guys, berhubung sudah masuk waktu subuh dan saya juga mau sholat subuh dulu, cukup sekian video dari saya. Selamat berjumpa lagi di lain waktu ya, di video yang selanjutnya. Next. Untuk para pejuang devisa dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jauhkan dari segala penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.